Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit God Valley berubah menjadi merah keunguan, seolah darah dan amarah bercampur menjadi satu di udara. Petir mengamuk di Cakrawala menandakan hadirnya pertempuran yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu hari paling gelap di dunia. Di tengah reruntuhan yang terbakar, Rox de Zebek berdiri tegak. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Tatapannya kosong, pupilnya diselimuti kegelapan, dan hawa di sekitarnya berdenyut seperti jantung monster purba. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amukan kekuatan yang tak lagi bisa dikendalikan. Kekuatan Imu telah sepenuhnya merasuki tubuh Rox de Zebek. Domi reversi, kekuatan terlarang yang bahkan para dewa enggan menyebut namanya, kini menguasai sang legenda bajak laut itu. Satu kilatan cahaya hitam keluar dari tubuhnya, menggetarkan tanah dan memecahkan batu di bawah kakinya. Dalam sekejap, lautan yang mengelilingi God Valley bergolak, menciptakan pusaran air raksasa yang seolah ingin menelan pulau itu sepenuhnya. Pertempuran besar ini bukan sekadar pertarungan antar manusia. Ini adalah benturan antara kehendak-kehendak terkuat di dunia. Roger dan Garp berdiri bersebelahan. Dua legenda yang biasanya berdiri di sisi berlawanan kini dipaksa bersatu oleh kehancuran yang mengancam segalanya. Angin di sekitar mereka berdesing, membawa aroma darah dan besi. Di kejauhan, para kru bajak laut Rox mulai tercerai-berai. Shiki yang terkenal dengan kesombongannya akhirnya mengakui kenyataan pahit bahwa era mereka telah berakhir. Dengan suara berat, ia menyatakan pembubaran kelompok Rox saat itu juga. Kaido menatap ke arah Lin Lin, matanya tajam namun kosong. Lin Lin tertawa keras di tengah kehancuran, menyebut bahwa Kaido berhutang nyawa padanya. Keduanya sama-sama tahu, setelah hari ini, jalan yang mereka tempuh tidak akan pernah bertemu lagi. Mereka meninggalkan God Valley dengan luka dan ambisi baru yang akan menuntun mereka menjadi dua kaisar besar di masa depan. Sementara itu, Whitebeard berdiri di tepi pantai yang terbakar. Ombak hitam bergulung di bawahnya, seolah ikut berduka atas apa yang terjadi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Pologram, pengagum yang mengenal kekuatan sejati Edward Newgate. Pria itu mengulurkan tangan, menawarkan aliansi, dan Whitebeard menerimanya tanpa banyak bicara. Pologram kelak akan dikenal sebagai ayah dari Marco, anak yang akan tumbuh menjadi simbol harapan di bawah panji kumis putih itu. Di jantung pertempuran, Imu berdiri di atas reruntuhan kuil kuno, memandang Zebek dengan mata yang memantulkan kebencian sekaligus rasa takut. Imu tahu kekuatan yang telah dilepaskannya melampaui kendalinya sendiri. Namun, perintah telah diberikan. Zebek harus menghancurkan segalanya di God Valley, termasuk para prajurit, bajak laut, bahkan rakyat yang tak bersalah. Tubuh Zebek mulai membesar, urat-urat hitam menjalar di kulitnya. Suara tertawanya menggema di seluruh pulau, menciptakan gema yang mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Conqueror's Haki miliknya menyebar seperti badai, menumbangkan prajurit lemah tanpa ia bergerak sedikit pun. Garp menggertakkan gigi, sadar bahwa kekuatan semacam ini tak bisa ditahan dengan tangan kosong. Roger
menghunus pedang Ace, mengalirkan hakinya hingga udara di sekitarnya bergetar. "Sekali ini saja," ucap Roger tanpa menoleh. "Kita bertarung sebagai satu jiwa." Garp mengangguk. Tidak ada kata lain yang perlu diucapkan. Keduanya menerjang ke depan bersamaan. Tanah di bawah kaki mereka hancur seketika karena tekanan kekuatan luar biasa. Sebek menyambut mereka dengan raungan mengerikan. Benturan pertama menciptakan ledakan cahaya yang menembus langit. Petir haki berwarna hitam dan merah beradu, menembus awan, menyayat langit God Valley. Suara benturan mereka menggetarkan seluruh lautan di sekitarnya. Setiap kali Garp menghantam, udara bergetar. Tinju besarnya menghantam udara seperti meriam, menciptakan gelombang kejut yang menggulung pasir dan batu. Roger menebas dengan kekuatan penuh. Pedangnya mengalirkan haki penakluk yang bahkan membuat gunung runtuh. Namun, Sebek tetap berdiri. Tubuhnya yang dilapisi kegelapan seolah menelan semua serangan. Ia melawan balik dan setiap kali tangannya bergerak, bumi terbelah. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam tanpa ada tanda akan berhenti. Langit semakin gelap dan hujan darah mulai turun. Di antara raungan petir, Sebek tertawa keras menantang dunia untuk menahannya. Tapi Garp dan Roger tak berhenti. Keduanya tahu ini bukan pertarungan untuk menang. Ini pertarungan untuk menahan kehancuran total. Ketika tenaga hampir habis, keduanya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan terakhir mereka. Roger memfokuskan hakinya hingga pedangnya bersinar keemasan. Garp menyalurkan seluruh semangatnya pada pukulan pamungkas yang mengguncang tanah. Saat serangan keduanya bertemu di tubuh Sebek, dunia berhenti sesaat. Suara petir terhenti, angin diam, dan hanya cahaya putih yang menyilaukan memenuhi langit. Ketika cahaya itu memudar, tubuh Sebek roboh perlahan. Dari dadanya keluar jiwa berwarna hitam, melayang ke udara, menjerit seperti ribuan suara, sekaligus sebelum akhirnya menghilang. Tubuh besar itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang raksasa. God Valley hancur total. Keheningan menyelimuti pulau itu. Roger berdiri dengan pedang menancap di tanah, napasnya tersengal. Garp berlutut di sampingnya, tangan berdarah. Mereka berdua tahu apa yang telah mereka lakukan, mengakhiri legenda, tapi juga menghapus satu bagian dari sejarah dunia. Di kejauhan, Imu menatap kehancuran itu tanpa emosi. Satu tangan terangkat, dan dalam sekejap cahaya putih melahap sisa-sisa God Valley. Tak ada yang tersisa selain debu. Semua yang pernah terjadi di pulau itu seolah dihapus dari dunia. Hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya, dan mereka memilih bungkam, termasuk Garp yang sejak saat itu menolak membicarakan apapun tentang peristiwa itu. Kisah ini menandai akhir dari era Rocks dan awal dari era baru, era Roger, Whitebeard, Kaido, dan Big Mom. Namun, bayangan Sebek tidak pernah benar-benar lenyap. Dunia masih hidup dalam ketakutan terhadap kekuatan yang nyaris menelan seluruh peradaban. Kejadian di God Valley juga membuka mata banyak orang tentang hakikat kekuatan sejati. Selama ini, buah iblis dianggap puncak kekuatan, namun kenyataannya haki jauh melampaui batas tersebut. Haki adalah perwujudan dari kehendak, dan kehendak tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan buatan. Sejak saat itu, pandangan dunia berubah. Para pejuang sejati berusaha memahami haki, bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai jati diri yang tak bisa digantikan. Di masa depan, Luffy menjadi bukti nyata dari warisan itu. Saat menghadapi Kaido, ia belajar bahwa buah iblis hanyalah alat, sedangkan haki adalah jiwa. Bahkan,
makhluk sekuat Kaido pun mengakui hal itu. Kekuatan sejati tidak datang dari buah yang dimakan, melainkan dari kehendak untuk berdiri melawan dunia. Bertahun-tahun setelah kejadian di God Valley, kebenaran itu terus bergaung. Di Egghead, Gorosei yang kebal terhadap serangan Gear 5 membuktikan bahwa kekuatan buah iblis memiliki batas. Namun, ketika gelombang haki Joy Boy muncul melalui Emmet, tubuh para Gorosei mulai retak. Itulah bukti bahwa haki melampaui segalanya. Kombinasi serangan Garp dan Roger terhadap Sebek menjadi simbol dari kebenaran tersebut. Dua jiwa berbeda, dua jalan hidup bertentangan, tapi satu tujuan, mempertahankan dunia dari kehancuran. Saat haki keduanya menyatu, kekuatan itu mencapai tingkat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bukan hanya kekuatan untuk menghancurkan, tapi juga untuk melindungi. Dunia berubah selamanya setelah hari itu. Imu tetap hidup dalam bayang-bayang, menyimpan rahasia yang tidak pernah diungkap. Garp menjadi pahlawan tanpa nama, menanggung beban sejarah yang tak pernah diakui. Roger melanjutkan perjalanannya menuju Lovetale, membawa rahasia terakhir yang ditemukan di God Valley. Sementara bayangan Sebek perlahan memudar, meninggalkan warisan yang kelak akan mengguncang dunia sekali lagi. Seiring waktu, kebenaran tentang God Valley menjadi legenda. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik nama besar Roger dan Garp ada kisah tentang pengorbanan yang menghapus seluruh pulau dari peta dunia. Tidak ada catatan resmi, tidak ada monumen, hanya bisikan tentang tempat yang pernah ada dan hilang ditelan sejarah. Namun, dunia tidak pernah benar-benar melupakan. Energi gelap yang pernah dilepaskan Sebek diyakini masih tertinggal di dasar laut. Beberapa tahun kemudian, desas-desus menyebutkan munculnya kekuatan misterius di lautan yang sama. Mungkin sisa dari jiwa hitam yang dulu keluar dari tubuh Sebek. Kisah ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang harga dari ambisi. Sebek ingin menjadi penguasa dunia, tapi akhirnya justru menjadi alat dari kekuatan yang lebih besar. Imu memanipulasi segalanya, dan pada akhirnya semua pihak kehilangan sesuatu. Roger kehilangan sebagian jiwanya, Garp kehilangan kedamaiannya, dan dunia kehilangan salah satu tempat yang menyimpan rahasia penting. Namun, dari kehancuran itu, lahirlah generasi baru. Generasi yang mewarisi kehendak, bukan ketakutan. Luffy dan teman-temannya kini menapaki jalan yang sama, berusaha memahami arti sejati dari kebebasan dan kekuatan. Setiap langkah mereka seolah menggema dari God Valley, dari suara dua legenda yang pernah melawan kegelapan demi menjaga cahaya dunia. God Valley bukan hanya medan perang, melainkan simbol dari kebangkitan dan pengorbanan. Di tempat itulah dunia belajar bahwa kekuatan tanpa arah hanya akan membawa kehancuran. Haki menjadi penentu masa depan, bukan buah iblis atau senjata kuno. Dan di tengah semua itu, warisan Sebek, Roger, dan Garp terus hidup dalam darah para penerus mereka. Mungkin suatu hari nanti, dunia akan kembali menghadapi kegelapan yang sama. Namun kali ini, kehendak yang diwariskan tidak akan padam. Karena sekali kehendak sejati dibangkitkan, ia tidak bisa dibunuh, bahkan oleh waktu, bahkan oleh dewa sekalipun. Potensi ke depan dari kisah ini terbentang luas, seperti lautan yang belum dijelajahi. Arc God Valley dalam One Piece bukan hanya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, tetapi juga titik balik besar yang dapat menentukan arah akhir cerita. Dari berbagai petunjuk yang muncul, jelas bahwa peristiwa ini bukan sekadar legenda kelam, melainkan fondasi dari rahasia dunia yang masih disembunyikan pemerintah dunia hingga kini.
Apa yang terjadi antara Rox de Zebek, Imu, Garp, dan Roger bisa menjadi kunci untuk memahami konflik sejati antara kehendak kebebasan dan kekuasaan mutlak. Di masa mendatang, dampak dari tragedi God Valley hampir pasti akan mencuat kembali. Dunia One Piece kini sudah berada di ambang perang global yang baru. Gorosei, Imu, dan rahasia tentang Domi Reversi akan menjadi elemen penting dalam konflik yang lebih besar. Jika kekuatan gelap yang pernah menguasai Sebek masih tersisa di suatu tempat, besar kemungkinan energi itu akan bangkit kembali, mungkin dalam bentuk kekuatan misterius yang muncul di lautan, atau bahkan dalam tubuh seseorang yang tidak pernah menyadari warisan yang dibawanya. Bukan tidak mungkin bahwa Oda Sensei sedang membangun pola warisan kehendak seperti yang selalu menjadi tema utama dunia ini. Sebek mewakili ambisi yang tak terkendali, Roger melambangkan kebebasan sejati, dan Garp mewakili keadilan yang manusiawi. Generasi baru, terutama Luffy, adalah gabungan dari ketiganya. Semangat bebas Luffy mencerminkan Roger, keteguhan hatinya mencerminkan Garp, dan keinginan untuk mengguncang sistem dunia sedikit banyak menggemakan ambisi Sebek. Perpaduan inilah yang membuat potensi perkembangan ceritanya semakin luar biasa, karena sejarah besar itu sedang terulang dalam bentuk yang baru. Selain itu, potensi terbesar yang bisa lahir dari warisan God Valley adalah kebangkitan konsep Haki sebagai kekuatan utama dunia. Jika sebelumnya buah iblis dianggap sumber kekuatan tertinggi, kisah ini perlahan membalik persepsi itu. Dari Roger, Garp, hingga Joy Boy, semuanya membuktikan bahwa Haki adalah manifestasi dari jiwa dan tekad seseorang. Oda tampaknya sedang mempersiapkan klimaks, di mana pertarungan terakhir bukan lagi soal siapa memiliki buah iblis terkuat, melainkan siapa yang memiliki kehendak paling besar untuk bertahan dan melindungi dunia. Dalam konteks itu, Luffy masih memiliki jalan panjang. Pertarungan melawan Imu dan Gorosei jelas membutuhkan kekuatan Haki yang melampaui batas yang pernah dicapai siapapun. Potensi ini bisa membuka peluang terjadinya time skip kedua atau pelatihan spiritual mendalam, di mana Luffy belajar menggabungkan bentuk Haki yang belum dikenal sebelumnya. Ada kemungkinan besar bahwa Haki Luffy nantinya akan berevolusi ke tingkat yang setara, atau bahkan melampaui Joy Boy, menjadikannya manusia pertama yang benar-benar menyatu dengan kekuatan Haki purba. Sementara itu, rahasia tentang Imu dan Domi Reversi masih menyimpan banyak misteri. Jika kekuatan itu benar-benar mampu membalikan jiwa seseorang, maka konflik di akhir cerita bisa menjadi pertarungan antara kehendak hidup dan kehendak kehancuran. Imu mungkin bukan sekadar penguasa dunia, melainkan sosok yang telah menyatu dengan energi kegelapan dari Domi Reversi itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hanya Haki dengan tingkat kesadaran tertinggi yang mampu melawannya, sesuatu yang bisa menjadi kunci kemenangan Luffy di akhir kisah. Dari sisi sejarah dunia, Arc God Valley juga berpotensi membuka kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia. Jika rahasia mengenai Sebek dan kekuatan Domi Reversi terungkap, maka sistem kekuasaan yang ada bisa runtuh. Dunia akan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang berhak memimpin dan apa tujuan sebenarnya dari keadilan yang selama ini dijunjung oleh Angkatan Laut. Ini bisa memicu perang besar antara faksi-faksi, pemerintah dunia, revolusioner, bajak laut, dan bahkan pihak netral seperti Shanks yang masih misterius. Dengan semua fondasi yang telah disiapkan, potensi arah cerita One Piece ke depan tidak hanya menjanjikan pertarungan megah, tetapi juga kedalaman filosofi tentang kehendak, kebebasan, dan pengorbanan. Setiap generasi membawa warisan generasi sebelumnya, dan seperti gema pertempuran God Valley, kehendak itu tidak akan pernah padam. Dunia akan terus berputar, dan di tengah pusaran itu, satu nama akan berdiri di puncak, bukan karena kekuatan buah iblis, tapi karena Haki yang mampu menggetarkan dunia dan mengguncang langit.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.